مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, wabil khusus kepada segenap santri putri pondok pesantren Putri Al-Latifiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dan seluruh kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu yang tidak seperti biasanya. Sengaja Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 1 khusus untuk tahun ini menyelenggarakan pengajian Ramadan dengan atau melalui pengajian online. Semoga walaupun kita tidak bertemu atau berjumpa, semoga hati kita tetap bersatu. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka pengajian tafsir Yasin yang dikarang atau disusun oleh Syekh Hamam Mizadah rahimahullahu ta'ala dengan bacaan suratul Fatihah. Seperti biasa kita hadiahkan suratul Fatihah ini kepada seluruh pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum, seluruh muassis pondok pesantren Bahrul Ulum, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Putri Al-Latifiyah 1, dan kepada semua guru-guru kita, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatillahil muqarrabin wa jami'il awliya tisafil Jawa, khususan Raden Ahmad Sunan Ampel rahimahumullahu ta'ala,
wa usulihim wa furu'ihim masyayikhihim masyayikhihim wa jami' talamidihim wa man intasaba bihim thumma ila hadati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi wa Syekh Al-Hasan Asyadid Syekh Muhammad Muhyiddin An-Nawawi wa Syekh Ahmad Rifai wa Syekh Iman Busir rahimahumullah wa usulihim wa furu'ihim masyayikhihim masyayikhihim wa jami' talamidihim wa man intasaba bihim thumma ila hadati jami'i asadidina wa muallimina wa masyayikhina masyayikhina wa nakhusu khususan hadati Syekh Ahmad Zainal Arifin Khan wa Syekh Abdullah Faqih Syekh Ahmad Marzuki Zahid Masalih Mandan Makhazin Abdulati wa ila hadrati ruhi Syekh Abdul Wahab Hasbullah Masati Aman Latifah wa ila hadrati ruhi Hasim Ash'ari wa azwajihi wa ila hadrati Bisri Samsuri wa Mahni Khadijah Bisri Mahni Maryam Bisri wa ila hadrati Mbak Ramli Tambiyam wa azwajihi wa ila hadrati Mbak Khalil Mangkalan wa azwajihi wala hadratin Mbak Ihsan Mbak Hasan Mbak Syafi'ah Masri'ah wala hadratin Mbak Abdul Latif Mbak Dahlan Mbak Bakri rahimahumullahu ta'ala wa usulihim wa furu'ihim masyayikhihim masyayikhihim wa jami'i talamidihim wa man intasaba bihim thumma la hadati jami'i abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina khalina wa khalatina amina wa amatina wa nakhusu khususan akhadat ruhi Abi Muhyiddin Abiyatan Bakri Mabrukam Zahra rahimahumullah wa usulihim wa furuhim masyayikhim masyayikhim wa nakhusu khususan ila hadrati muallif hadal kitab surat tafsir surat Yasin Syekh Hamami Zadah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف الشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلمهما وأمدنا بأسرارهما في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang paring nikmat kang gede-gede utawa zat kang paring nikmat ing dalem dunya lan akhirat Ar-Rahimi tur zat kang paring nikmat kang lembut-lembut utawa Ar-Rahimi zat kang paring nikmat ing dalem dunya blaka utawa akhirat blaka. Berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mencoba untuk membahas tentang lafadz bismillah. Pada lafadz Bismillahirrahmanirrahim ini terdapat 5 kalimat. Yang pertama adalah huruf jar, kedua lafadz ismun, ketiga lafdzul jalalah lafadz Allah, keempat lafadz ar-Rahman, kelima lafadz Rahim. Huruf jar bismillahi. Huruf jar ini maknanya banyak. Lafadz bismillah ini asalnya adalah biismillah. Kemudian hamzanya dibuang untuk meringankan bacaan dengan alasan banyak atau sering diucapkan menjadi lafadz bismillah. Lafadz bismi didahului oleh jar majrur yang mana jar majrur itu selalu berta'alluq kepada kalimat fi'il atau kata kerja. Karena jar majrur itu tidak bisa berdiri sendiri dalam kalimat. Selalu berhubungan dengan kata kerja, dalam hal ini adalah kalimat fi'il
atau kalimat isim yang bisa beramal seperti fi'ilnya. Maka dalam hal ini para mufassir ada banyak berbeda pendapat tentang fi'il yang berhubungan dengan lafadz bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ada yang mengatakan bahwa lafadz bismillah ini berta'alluq kepada lafadz amar. Ibda bismillahirrahmanirrahim. Ibda ngawitono sapa sira, mulailah bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ada yang mengatakan bahwa fi'il yang berta'alluq kepada lafadz bismillah ini adalah lafadz abtadi'u, fi'il mudhari'. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun, ngawiti bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Tapi menurut Asy-Syaikh Ibnu Jarir At-Tabari, termasuk juga Ibnu Katsir, dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya lafadz bismillahirrahmanirrahim ini berta'alluq kepada apa saja perbuatan yang ia lakukan. Ketika ia mau sholat membaca bismillah, maka ia seperti halnya mengatakan, aku sholat dengan menyebut nama Allah. Ketika dia mau membaca Al-Quran kemudian baca bismillah, maka berarti dia mengatakan, aku membaca bismillah, membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah. Begitu seterusnya. Maka berarti fi'il-fi'il yang berta'alluq kepada lafadz bismillah ini adalah semua fi'il atau pekerjaan yang sedang ia lakukan di saat dia membaca bismillah. Ketika mau makan baca bismillah, maka sama halnya dia mengatakan, aku makan dengan membaca atau aku makan dengan menyebut nama Allah. Itu menurut Syekh Ibnu Jarir At-Tabari, termasuk juga Ibnu Katsir. Kemudian lafadz ismun. Ismun ini adalah diambil dari kata sumuwun yang berarti kemuliaan. Sumuwun itu artinya adalah kemuliaan. Maka berarti bismillahi dengan kemuliaan Allah. Makanya ismun itu kalau diambil dari kata sumuwun berarti kemuliaan, maka kita biasa menyebut orang-orang yang punya kemuliaan itu berarti orang yang punya nama. Ada orang kok punya kesuksesan, dia punya nama. Oh, Cak Haris itu punya nama. Punya nama berarti dia mulia. Allah dikatakan bismillahi berarti dengan kemuliaan Allah. Dengan kemuliaan Allah. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca bismillah ketika hendak melakukan hal-hal yang baik seperti yang telah disebut dalam hadis, banyak di dalam muqaddimah kitab itu ada hadis yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Wa fi riwayatin fahuwa aqta. Segala sesuatu perbuatan yang mempunyai nilai kebaikan ketika tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu kurang sempurna. Ada yang mengatakan maka perbuatan itu sedikit keberkahannya, sedikit kebaikannya. Anak-anakku sekalian,
perbuatan kita semuanya hendaknya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sebuah ibadah, maka ibadah kita mulai dengan penyandaran ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita sandari itu adalah zat yang maha wujud, maha qadim, dahulu, baqo, kekal, maka tentu apa yang kita lakukan ini, perbuatan kita akan menjadi kekal karena disandarkan kepada zat yang maha kekal. Disandarkan kepada zat yang maha kekal. Makanya setiap perbuatan kebaikan itu hendaknya didahului dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kenapa kita dianjurkan membaca Bismillah? Karena syaitan itu takut dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu riwayat, seorang laki-laki ini kemudian terdengar oleh Rasulullah membaca ta'isas syaitan, celaka syaitan, binasa syaitan. Terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bagus, celaka syaitan itu, ta'isas syaitan. Setelah Nabi mendengar, apa kata Nabi? Wahai pemuda, wahai laki-laki, jangan engkau mengucapkan ta'isas syaitan, celaka syaitan, karena ucapanmu itu akan memperbesar syaitan. Syaitan semakin bangga, syaitan semakin besar. Maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya bacaan basmalah itulah yang membuat syaitan itu semakin kecil, bahkan menjadi kecil seperti halnya kadzubabah, seperti lalat. Ini pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya setiap perbuatan baik itu tidak lepas dari gangguan syaitan. Setiap perbuatan baik itu tidak lepas dari gangguan syaitan. Kamu mau ngaji ke sini, mau berangkat ngaji ke sini, mesti ada gangguan. Pilih mana kira-kira ngaji sama tidur? Ya jelas pilih tidur. Iya tak? Pilih istirahat. Maka setan jelas menghalang-halangi, ojo ngaji, opo ngaji. Padahal kalau kalian tahu pahala ngaji di bulan Ramadan luar biasa. Ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan man hadara, barang siapa yang hadir fi majlisil ilmi, di majlis ilmu kayak begini ini, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat baginya min kulli qadamin, setiap langkah qadam, setiap langkah kamu tadi dari panggung ke sini jalan wong esot, jalan, setiap langkah akan dicatat oleh Allah ibadah sanatin, seperti halnya pahala ibadah setahun. Luar biasa. Ngaji dong ini berangkat, setiap langkah dicatat oleh Allah seperti pahala ibadah setahun. Ini khusus di bulan Ramadan karena kemuliaan bulan Ramadan. Tidak hanya itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana ma'i tahtal arsy. Maka nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, di saat orang-orang itu panas terik, panas matahari yang luar biasa, maka orang-orang yang senantiasa mengaji, menghadiri majelis taklim di bulan Ramadan ini, Nabi mengatakan wa kana ma'i tahtal arsy, nanti akan diajak Rasulullah untuk berteduh, bernaung di bawah arsy. Rasulullah sendiri yang mengajak. Janji Rasulullah pasti. Makanya setan ini selalu menggoda. Supaya setan ini terlepas kita dari setan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kita mau melakukan apa saja kok dirasa kok berat,
katakan Bismillahirrahmanirrahim, niscaya setan itu akan lari. Ini mengapa kita diperintahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mengawali apa saja yang sifatnya baik, jangan yang sifatnya buruk. Sebab Bismillah ini nanti, Bismillah ini sesuai dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya itu baik, maka Bismillah ini adalah sunnah. Bismillah menjadi sunnah. Bismillah bisa menjadi wajib, iya wajib. Ketika kita membaca hamdalah, membaca Fatihah di dalam sholat, maka baca Bismillah ini adalah termasuk kewajiban. Kenapa? Karena Bismillah menurut Imam Syafi'i bagian dari ayat Al-Fatihah, sehingga membaca Bismillah hukumnya wajib. Ada Bismillah sunnah. Sunnah itu ketika Bismillah ini kemudian dibaca di saat kita melakukan hal-hal yang bersifat baik. Juga Bismillah ini bisa dikatakan haram. Haram baca Bismillah. Ketika kapan? Ketika kita sedang atau akan melakukan kemaksiatan. Kata pacaran dan Bismillah. Ini tidak bisa, ini haram. Kata ketemu arahnya Bismillah, haram. Kata ketemuan haram dan enggak boleh. Jadi ketika mengerjakan atau mau melaksanakan kemaksiatan kok membaca Bismillah, maka bacaan Bismillah ini haram. Kenapa kok haram? Karena dia melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau maksiat kok mengatasnamakan Allah. Mau maksiat kok disandarkan kepada kemuliaan Allah. Ini dosa besar. Wis tahu melakukan maksiat diawali dengan Bismillah. Sama, Bismillah juga bisa berhukum makruh. Kapan itu Bismillah hukumnya makruh? Ketika Bismillah itu diucapkan hendak melakukan perbuatan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, melihat kemaluan, makruh. Kata ndelok kemaluan Bismillahirrahmanirrahim, makruh. Hatta kemaluan istrinya ini kalau melihat makruh. Kok katen delok kok Bismillahirrahmanirrahim. Loh makruh ini. Enggak boleh. Ini yang dinamakan al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Ada tidaknya sebab ini akan mempengaruhi hukum. Hukum ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Yang ketiga, lafdzul jalalah Allah. Allah ini nama yang hanya diperuntukkan untuk zat yang maha disembah. Al-ma'bud fi wujudihi. Yang berhak untuk disembah di dalam wujudnya. Tidak ada nama selain Allah yang dikasih nama Allah. Makanya Allah ini namanya lafdzul jalalah, lafaz yang agung. Sepakat para ulama bahwa Allah ini dinamakan Ismul A'dham, nama yang sangat agung. Kenapa kok dinamakan Ismul A'dham? Karena lafdzul jalal ini memuat seluruh sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kesempurnaan Allah ini masuk di dalam lafaz Allah. Sehingga di saat orang itu kemudian berdoa memanggil nama Allah, ya Allah, di saat ia lapar memanggil nama Allah, ya Allah, berarti sama hanya dia memanggil wahai zat yang memberi apa? Rizki. Di saat dia sakit kok memanggil ya Allah, maka berarti dia sama halnya memanggil wahai zat yang maha menyembuhkan. Begitu seterusnya. Ini lafdzul jalalah namanya, lafaz Allah. Ismul A'dham. Kemudian yang keempat lafaz Ar-Rahman. Lafaz Ar-Rahman
Dan kelima, lafadz ar-Rahim. Lafadz Rahman dan Rahim ini diambil dari akar kata yang sama, yaitu lafadz rahima atau lafadz rahmah. Rahmah itu artinya adalah belas kasih. Rahmah artinya belas kasih. Kemudian diikutkan wazan fa'lanu, yang kedua diikutkan wazan fa'ilun. Maka ini menurut beberapa pendapat ini termasuk diikutkan pada sighat mubalaghah, menunjukkan arti lebih, maha. Rahman maha pengasih, Rahim maha penyayang, maha. Rahman dan Rahim. Maka di sini ada banyak pendapat tentang makna Rahman dan makna Rahim. Ada yang mengatakan Rahman itu adalah Allah Ar-Rahmanu huwal mun'imu bijalailin ni'ami. Ini sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Hajar, bahwa yang namanya Rahman itu adalah al-mun'imu bijalailin ni'ami. Allah yang memberi nikmat yang besar-besar, yang pokok-pokok, ai usuliha. Nikmat ini diberikan Allah kepada seluruh makhluk tanpa pandang bulu. Bulu apa saja dikasih, tanpa pandang bulu. Siapa saja dikasih. Bangsa manusia dikasih, bangsa hewan dikasih, bangsa tumbuh-tumbuhan dikasih, malaikat dikasih, semua makhluk mendapatkan nikmat Allah yang berupa sifat Rahmannya Allah. Maka nikmat ini sifatnya apa? Sifatnya adalah umum, pokok, usul. Semua nikmat-nikmat yang zahir, yang besar, semua dikasihkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya tanpa pandang bulu. Kalau manusia, baik kafir, baik muslim, musyrik, munafik, semuanya mendapatkan nikmat ini. Contohnya apa? Nikmat hidup. Nikmat hidup, nikmat sehat, semuanya dikasih kesehatan oleh Allah tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, tanpa pilih kasih. Nikmat kesehatan, rezeki, dikasih ilmu pengetahuan, ini juga termasuk rahmannya Allah, tapi yang pokok-pokok. Sementara kalau Rahim itu adalah al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Allah maha memberi nikmat, tapi nikmat yang lembut-lembut. Nikmat yang sifatnya abstrak. Nikmat yang sifatnya khusus. Diberikan kepada orang-orang tertentu, makhluk-makhluk tertentu, makhluk-makhluk pilihan. Kalau semua makhluk mendapatkan rezeki, maka rahimnya Allah dipilih ada makhluk yang mendapatkan lebih dari rezeki yang lain, sehingga lebih kaya, punya ilmu lebih alim, dikasih ilmu lebih, dikasih nikmat lebih. Kalau Rahman itu mengasih rahmat berupa iman pokok, tapi kalau Rahim itu nikmatnya ditambah oleh Allah, sehingga kualitas imannya tinggi. Ini rahimnya Allah, hanya tertentu. Maka kalau membahas Rahman dan Rahim ini banyak sekali perbedaan pendapatnya. Ada yang mengatakan Rahman ini hanya diberikan di dalam dunia saja, sementara Rahim ini diberikan Allah ketika nanti di akhirat. Maka saya mencoba untuk kalau saya sesuai dengan pendapatnya Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa Rahman itu memang sifat Allah, maha memberi nikmat kepada siapa saja baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau rahimnya Allah, ini sifat Allah, sang maha pemberi nikmat,
yang hanya diberikan di dunia saja atau di akhirat saja. Ini kata-kata di dunia saja atau di akhirat saja. Ada sebuah cerita tentang Ar-Rahim yang hanya diberikan di dunia saja tapi tidak diberikan di akhirat, atau diberikan di akhirat saja tapi tidak diberikan di dunia. Cerita ini konon dulu ada dua kerajaan yang berbeda. Dua kerajaan yang berbeda, tentu rajanya berbeda. Satu raja Islam, satu raja kafir. Raja kafir ini raja yang terkenal sangat sayang, sangat perhatian dengan rakyatnya, pokoknya sangat dicintai oleh rakyatnya. Tiba-tiba suatu saat raja ini jatuh sakit. Yang sakitnya tidak ada seorang pun yang bisa mengobati. Mulai dari dokter sampai dukun biasa sampai dukun beranak, masuk rojo yang dukun beranak. Mulai paranormal sampai yang normal. Para kan belum normal. Parabola kan belum jadi bola. Jadi paranormal kan gak normal kok malah. Ini semuanya sudah angkat tangan, angkat koper, angkat sembarang sudah, enggak bisa. Akhirnya raja ini bingung, memanggil namanya ahli nujum. Ahli nujum itu adalah penasihat raja, penasihat spiritual raja. Raja mengatakan, ahli nujum tolong, di terawang saya ini sakit apa saya, dan di terawang tolong, ini obatnya apa? Akhirnya ahli nujum menerawang. Maaf raja, ini kelihatannya sakitnya raja ini tidak ada obatnya. Lu lah kok. Kaget raja. Tidak ada obatnya. Terus gimana? Tapi raja, ada obatnya, ada sebanyak obatnya. Cuman obatnya hari ini tidak ada. Kenapa begitu? Obatnya apa? Obatnya adalah satu jenis ikan tertentu. Yang ikan ini musiman raja. Dan hari ini belum musimnya. Hari ini tidak musim. Ikan ini tidak musim. Lagi pula ikan ini jenis ikan yang tidak diminati. Sehingga para nelayan ini kalau kemudian cari ikan, dapat ikan ini mesti dibuang. Karena tidak laku. Akhirnya disebutkan jenis ikan ini. Akhirnya raja kemudian memerintahkan Menteri Kelautan dan Maritimnya untuk menginstruksikan seluruh jajarannya mencari ikan jenis ini. Kebetulan Mbak Susi mungkin ya waktu itu. Akhirnya sudah diinstruksikan semua seantero negeri ini mencari ikan jenis itu semuanya. Semua nelayan fokus mencari ikan itu. Ternyata tidak ada, tidak ketemu sama sekali. Si Jio nggak ketemu. Ekor etol enggak ketemu. Satu ekor etol enggak ketemu. Mulai yang cilik, mulai gede gak. Kenapa enggak ada? Karena ternyata ikan ini belum musimnya. Kan ikan kalau enggak musimnya kan enggak ada. 1 hari, 2 hari, 3 hari semakin cemas raja ini. Tiba-tiba hari ketiga kemudian Allah perintah kepada malaikat, malaikat sing jaga laut. Tolong dong diinformasikan kepada ikan yang jenis ini, tolong suruh keluar. Ikan disuruh keluar, pengumuman dari malaikat, ikan jenis ini ayo keluar semua ikan ini. Padahal belum waktunya keluar semua ke permukaan laut. Sehingga seluruh nelayan saat itu juga mendapatkan ikan jenis ini. Luar biasa. Gembiranya masyarakat itu karena apa? Obat raja sudah didapatkan. Akhirnya bersama-sama menuju ke raja untuk menghaturkan ikan itu. Akhirnya raja makan ikan itu, sembuhlah raja. Di saat lain, nun jauh di sana ada kerajaan Islam yang rajanya juga baik, sama baiknya dengan raja kafir tadi itu. Saking baiknya masyarakat itu sangat mencintai raja ini. Tiba-tiba jatuh sakit, yang sakitnya hampir sama.
Tidak ada seorang dokter pun, ahli medis, ahli bedah, ahli apa, deledel, tidak ada semua. Mulai dukun biasa sampai dukun beranak tidak bisa semua. Akhirnya raja ini kemudian bingung, susah. Karena sakitnya tidak sembuh-sembuh dan tidak ada obatnya. Akhirnya memanggil raja ini satu kiai yang disegani, dipercaya. Kemudian meminta sang kiai ini untuk apa? Untuk istikharah. Yai, tolong istikharahkan saya. Saya ini sakit apa sebenarnya dan obatnya apa? Akhirnya kiai ini istikharah. Selesai istikharah kemudian matur kepada raja. Ampun raja, alhamdulillah saya sudah dapat jawabannya dari istikharah saya. Apa jawabannya, Yai? Jawabannya adalah alhamdulillah sakit panjenengan ini ada obatnya. Dan obatnya adalah jenis ikan tertentu. Dia sebutkan jenis ikan ini. Ternyata jenis ikan ini bukan ikan musiman. Bukan ikan musim. Setiap hari nelayan ini bisa mendapatkan ikan ini. Bahkan ikan ini bukan ikan yang diminati juga. Sehingga para nelayan kalau dapat itu selalu dibuang di laut lagi, dapat dibuang di laut lagi. Dan bukan ikan musiman, jenis ikan musiman, sehingga setiap hari ada ikan ini. Alhamdulillah, kata raja itu. Akhirnya raja menginstruksikan kepada menterinya, laki-laki menteri kelautan, diinstruksikan untuk cari ikan ini. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allah perintah kepada malaikat untuk apa? Untuk menyembunyikan ikan itu. Ikan gak boleh nongol di lautan. Akhirnya diinstruksikan oleh malaikat, ikan jenis ini tolong kamu semuanya ke dasar laut semuanya. Sehingga saat itu aneh bin ajaib, tidak seorang nelayan pun yang mendapatkan ikan itu. Tidak ada. Satu pun nelayan tidak ada. Jangankan ikan besar, baby ikannya saja nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena malaikat laut sudah menginstruksikan untuk berada di bawah. Sehingga lapor Menteri Kemaritiman atau Kelautan ini kemudian melapor, maaf raja, hari ini nelayan tidak dapatkan ikan itu. Lah kok katanya ikan ini tidak ada musimnya dan semua nelayan sering mendapat ikan ini, bahkan ikan ini dibuang lagi ke lautan. Iya, hari ini tidak ada. 2 hari tidak ada, 3 hari tidak ada. Sampai kemudian raja ini meninggal dunia. Maka melihat 2 hal yang berbeda ini, coba 2 hal yang berbeda. Raja kafir tidak percaya sama Allah. Ketika sakit membutuhkan obat, obat itu langka, justru diadakan oleh Allah. Sementara ini raja muslim baik, raja ini taat kepada Allah. Di saat sakit, obatnya ada, justru dilangkahkan oleh Allah Subhanahu, sehingga tidak tertolong. Saat itu kemudian malaikat bertanya sama Allah. Ini 2 hal yang menarik ini. Ini kafir ditulungi, muslim gak ditulungi. Malaikat tanya, ya Allah, kenapa kok begini? Akhirnya Allah jelaskan bahwa raja kafir itu raja yang sangat baik, sangat perhatian sama umatnya, sangat perhatian pada rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup tentram, damai, gemah ripah. Apa? Allah? Iya. Makmur rakyatnya. Bagus raja ini, tapi kafir. Iya, kafir. Karena kebaikannya inilah kemudian saya berikan nikmat obat itu. Di dunia. Ini rohim. Di dunia dikasih oleh Allah sebagai balasan kebaikan orang ini di dunia. Tapi di akhirat tetap saya masukkan ke dalam neraka. Sehingga tidak ada alasan bagiku untuk tidak memasukkan ke dalam neraka, karena kebaikan di dunia sudah saya ganti. Itu Allah. Sementara
raja yang Islam ini. Mengapa wong taat, ya rajanya baik, rakyatnya juga baik karena raja ini baik. Kok justru ketika obat ini mestinya ada malah ditiadakan? Maka apa jawabnya Allah? Raja muslim ini sengaja obat ada saya tiadakan. Kenapa? Karena raja ini walaupun baik, dia pernah melakukan kesalahan. Dia pernah melakukan dosa. Yang dosa itu tidak ada penembusnya kecuali dia tidak mendapatkan obat ini. Berarti tidak mendapatkan obat ini karena apa? Menebus dosa. Sehingga kata Allah, tidak ada alasan bagiku untuk tidak memasukkan orang ini ke dalam surgaku. Karena sudah tidak ada dosa. Paham? Ini berarti apa? Rohimnya Allah yang diberikan kepada orang muslim. Makanya kita nggak usah lah kemudian menilai Allah ini gimana sih, ada orang yang ahli sodako, ahli apa? Ahli sholat, ahli baik sekali tapi dibuat melarat sama Allah. Di saat yang lain ada wis kafir singkek, iya toh, katuan cekak, tapi hidupnya bergelimang harta. Ini dua hal yang berbeda loh. Ingat, ini kafir semakin jauh dari Allah. Ini muslim kalau kemudian dia mau sabar, maka tentu dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa nanti di akhirat. Ini rohimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini coba kita kupas lagi. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Zainuddin MZ almarhum. Beliau mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini terjemahan bahasa Indonesia menarik. Rahman itu terjemahnya adalah Maha Pengasih. Rahim, Maha Penyayang. Sehingga ketika diterjemah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Luar biasa. Tadi dikatakan rahmatnya Allah yang diberikan kepada seluruh manusia tanpa pandang bulu, kepada seluruh makhluk tanpa pandang bulu, ini adalah maha kasihnya Allah. Allah kasih semuanya. Sholat enggak sholat dikasih sama Allah. Percaya enggak percaya dikasih sama Allah. Dikasih semua. Karena Allah maha kasih, dikasih. Tapi tidak semua orang yang dikasih itu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa enggak? Tidak semua yang dikasih disayang. Makanya kalau kemudian kita gambarkan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak semua orang yang dikasih disayang. Dan tidak semua orang yang disayang itu pasti dikasih, enggak. Contoh apa? Contoh seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil. Anak ini sakit pilek batuk yang luar biasa. Wis pilek batuk ambekane mengkis-mengkis. Begitu ada es krim lewat toti ya kan ya. Maka anak ini dengan keterbatasan akalnya, keterbatasan ilmunya, pilek meler watuk, minta es krim. Mama belikan es krim dong. Mama es krim, mama es krim. Ya apa enggak? Kata mama, nak kamu pilek batuk, pokoknya es krim. Nangis dia. Iya enggak? Dia enggak mau peduli, pokoknya keinginannya harus terpenuhi. Enggak mau tahu keadaannya dia, pokoknya aku kepingin es krim. Maka kalau mamanya ini adalah Maha Pengasih, dikasih enggak ini? Maha Pengasih, dikasih. Ya wis nah timbang nangis tak kei, tambah meler, tambah gak iso ambekan. Karena dia Maha Pengasih, dikasih saja. Pilek dikasih aja, mumpung ono es krim wis gak nangis. Ini namanya mama yang Maha Kasih, kasih aja, semuanya dikasih. Enggak tahu akibatnya.
Tapi kalau umpamanya mamanya itu maha penyayang, bukan maha, saya katakan bukan maha ya, maha itu Allah ya. Kalau mamanya pengasih dikasih, kalau mamanya penyayang, kira-kira dikasih enggak? Ya tentu enggak dikasih. Nangis so. Nangis so saat tutukmu wis. Kenapa? Saat ini belum saatnya nak, kamu es krim belum saatnya. Wis nangis so sakarepe. Engkau kalau sudah selesai kamu sehat. Kalau kamu sudah sehat, jangankan satu es krim, sak rombonge tak tukokno cek dodolan. Iya toh? Tidak hanya satu es krim, nak. Kalau nanti kamu sehat, tidak hanya satu es krim, sak rombonge tak tukokno. Ini sama dengan kita ketika minta kepada Allah juga begitu. Karena keterbatasan akal kita, karena keterbatasan pengetahuan kita. Ketika kita minta koyo-koyo aku wis ngene, kok gak dikei, aku wis ngene kok gak dikei, njaluk kok gak dikei. Ingat, berarti kamu masih pilek. Berarti Allah sayang, ini belum saatnya, saya pilek kok njaluk. Engkau harus gak pilek dikei sama Allah. Semacam itu, analogikanya kayak begitu. Sehingga kita meminta, kewajiban seorang hamba untuk meminta, memohon, berdoa kepada Allah. Hasil doa itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang maha tahu kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin, demi Yasin. Yasin ini termasuk ayatun mustabihat, sama dengan alif lam mim, sama dengan alif lam ra, rangkaian-rangkaian huruf yang dijadikan Allah sebagai permulaan surat. Ini ahli tafsir kemudian sepakat untuk mengatakan wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang lebih mengerti apa makna dari susunan kata-kata itu. Yasin. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an Al-Hakimi kang netepaken hukum utawa Al-Hakimi kang wicaksana. Innaka sak temene sira Muhammad iku laminal mursalina, yakti setengah saking pira-pira utusan. Hadhihi suratu utawi iki surat iku makiyatun bangsa Mekah tumurune, wasababun nuzuliha utawi sebabe tumurune hadhihi surah iku annal kufara sak temene pira-pira wong kafir iku qalu padha ngucap sapa kufar. Piye ucapane? Inna Muhammadan laisa binabiyyin walam mursalin. Inna Muhammadan sak temene Nabi Muhammad iku laisa binabiyyin, iku laisa ora ana sapa Muhammad, ora ana iku binabiyin dadi nabi, jare wong kafir. Ini turunnya ayat ini sebab ucapan-ucapan orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Kafir Mekah mengatakan bahwa ketika Nabi mengaku-ngaku sebagai nabi, mereka tidak percaya. Inna Muhammadan laisa binabiyin, Muhammad tidaklah seorang nabi, Muhammad bukanlah seorang nabi. Wala mursalin lan ora utusan. Bal huwa bale utawi Muhammad iku yatimu Abi Thalibin, anak yatime Abu Thalib. Muhammad cuma nanya anak yatimnya Abu Thalib. Wa ma dhahaba lan ora lunga sapa Muhammad ilal maktabi marang sekolahan. Muhammad itu anak yatimnya Abu Thalib yang tidak pernah makan bangku sekolah. Sopo kate mangan bangku sekolah? Wildan ini biasa mangan bangku sekolah, mangan sampai entek bangkune. Wa ma ta'allama lan ora tau ngaji sapa Muhammad al ilma ing ilmu. Ngaji minal muallimi saking wong kang mulang. Muhammad itu ndak pernah belajar.
Fa kaifa yasiru mongko hale kaya apa dadi sapa Muhammad iku nabiyan nabi. Maka bagaimana mungkin Muhammad jadi nabi? Itu kata orang-orang kafir. Fakana mongko ana sapa al-kufaru pira-pira wong kafir iku musirrina padha netepi sapa kufar. Netepi fi ingkarihim ing dalem ingkare kufar. Faradda mongko nulak sapa Allah Ta'ala qaulal kufari ing pengucape wong kafir. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah hadhihi surata ing ikilah surat. Wa syahidalan nyakseni sapa Allah bidzatihi kelawan zati Allah al-jalili kang luhur. Al-jalili kang luhur. Ala risalatihi ing atase kautuse nabi wa nubuwatihi lan kenabiane Nabi Muhammad. Faqala mongko dawuh sapa Allah ya Muhammad he Muhammad in angkara lamun ingkar sapa al kufaru pira-pira wong kafir ingkar risalataka ing kautuse sira fala taghtamma monggo aja susah sapa sira aja susah bidzalika kelawan mengkono-mengkono ingkarul kufar. Ana utawi ingsun iku asyhadu nyaksani sapa ingsun innaka satemene sira Muhammad iku laminal mursalina yakti setengah saking pira-pira utusan. Ini dawuhnya Allah. Untuk apa? Untuk menolak ucapan-ucapan orang-orang kafir yang menyakitkan hati. Mereka tidak percaya, memperolok Muhammad kok tidak bisa baca tulis kok ya jadi nabi, tidak mungkin. Maka ditepis semuanya itu dengan dawuhnya Allah, innaka laminal mursalin. Lafat wal Qur'anil hakim. Allah sumpah dengan menggunakan lafat Al-Quran, demi Quran. Al-Hakimi, yang penuh dengan hikmah. Allah juga punya sifat Al-Hakim. Allah juga memberi sifat Al-Quran dengan kata Al-Hakim. Al-Hakim itu dari asal kata hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu adalah wad'u syai'in ala mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Sehingga hakim ini bisa dikatakan Al-Quran yang sangat indah karena Allah meletakkan kata per kata, menyusun kata per kata, ayat demi ayat dengan sempurna dan indah. Al-Hakim. Makanya Al-Quran juga penuh dengan hikmah karena semua perintah Allah itu penuh dengan hikmah. Larangan Allah itu juga penuh dengan hikmah. Cerita-cerita yang dikemukakan dalam Al-Quran itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Makanya Quran mendapatkan sifat Al-Hakim. Allah juga Al-Hakim. Iya, Allah Al-Hakim. Kenapa? Karena seluruh perbuatan Allah semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya penuh dengan hikmah. Kita dikasih corona, ini penuh dengan hikmah. Bukan sia-sia. Semua yang terjadi, yang menimpa kita, semuanya ada hikmah. Karena itu tidak ada perbuatan Allah yang tidak disertai dengan hikmah. Atau tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Hatta Allah menciptakan sesuatu yang sangat rendah sekalipun, itu ada hikmah. Menciptakan corona ada hikmah. Buat apa Allah menciptakan corona? Itu ada hikmahnya. Ini yang dinamakan Al-Hakim, penuh dengan hikmah. Kemudian Allah katakan innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah termasuk golongan orang-orang yang sudah kami utusan. Sehingga Nabi mengatakan ana, kata Nabi,
khatamul anbiya wal mursalin. Ana khatamul anbiya. Tapi riwayat yang lain, ana khatamul mursalin. Saya ini adalah penutup para nabi, saya ini adalah penutup para rasul. Karena nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditekankan oleh Allah, dikasih legalitas, dilegalkan sama Allah dengan dawuhnya Allah, innaka laminal mursalin. Kenapa ketika Allah innaka laminal mursalin kemudian sumpahnya dengan Al-Quran? Karena jelas Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang berhubungan dengan tugas Nabi. Apa tugas Nabi itu? Dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan syariat. Maka Al-Quran berisi tentang syariat. Ini tugas Nabi. Apa sih tugas Nabi itu? Tugas Nabi itu ada dua. Apa itu? Basyiran wa nadhira. Basyiran itu memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira. Nadhiran itu adalah memberi peringatan. Dikasih peringatan. Manusia itu butuh ini, butuh. Manusia butuh, kenapa? Manusia diliputi oleh dua hal. Apa itu? Harapan dan kecemasan. Manusia selalu berharap mendapatkan kebaikan dan lain sebagainya. Karena itu manusia butuh apa? Basyiran. Butuh apa? Bisyarah. Kabar-kabar gembira, bisyarah. Di saat lain kalau manusia itu dikasih bisyarah terus, dikasih kabar gembira terus, ini akan bisa terlena, akan bisa menjadi orang yang lupa diri. Karena itu butuh apa? Peringatan-peringatan, namanya nazar. Peringatan. Nazar ini butuh. Makanya tugas Nabi adalah dikasih mengasih kabar gembira dan memberikan peringatan kepada kamu. Peringatan tentang apa? Tentang dosa, siksa dan lain sebagainya. Sehingga manusia itu tidak lupa, tidak lalai. Nah, ini kenapa Allah menyatakan innaka laminal mursalin didahului dengan kata wal Qur'anil hakim. Wallahu a'lamu bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.